until the whole world finds your love. Your love. Yeah. Yeah. Till the whole world knows your love, your love. Come set me on a holy fire, burn bright until the whole world finds your love, yeah. Your love. Worship you in this place, oh God. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Yes, we welcome your presence in this place, oh God. Oh, please, yeah. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang.
Shalom saudaraku, selamat pagi semua. Shalom. 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 Saya percaya pagi ini saudara mendapatkan berkat yang luar biasa di hari Minggu ini saudara. Kita percaya kuasa Roh Kudus akan mengalir di tengah-tengah kita. Seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita rindu dipenuhi oleh Roh Kudus pagi ini saudara. Amin saudaraku. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu pagi ini Tuhan. Kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah kami, menjamah kami, mengurapi kami Tuhan. Di hari Pentakosta ini Tuhan, kami percaya lawatanmu terjadi Tuhan. Engkau Tuhan yang melawat seluruh umatmu pagi ini dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau yang sanggup mengubahkan, memulihkan, menyembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam namamu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Biarlah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita pagi ini saudaraku, menjamah kita, memenuhi kita. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut,
saudara. Saya rindu pagi ini di hari Pentakosta, saudara. Kita semua rindu untuk lebih sungguh-sungguh lagi dalam Tuhan. Bekerja di ladang Tuhan, giat di ladang Tuhan. Haleluya. Mari saudara bersama-sama bangkit berdiri. Jangan lelah. Jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Datang-datanglah gelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Datang-datanglah gelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari jemaat Tuhan yang tidak lelah bekerja di ladang Tuhan, katakan. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ulang lagi saudara. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Mari kami Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakanlah gelombang, timbullah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. rasakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Biarlah kita tetap percaya dan kami ada kekuatan daripada Tuhan Yesus, dan biarlah kau boleh menyala-nyala dan tetap layani Tuhan kita. Haleluya. Kita mau tetap setia di dalam Tuhan, amin saudara. Amin. Seperti Paulus katakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan berlari-lari pada tujuan, yaitu Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama. Bahkan yang telah lalu mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, lari sampai akhir, tanggalkan semua dosa
setia, bahkan yang tak lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus, berani sampai menang, lari sampai akhir, tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau setia dan panggil aku, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Katakan ku mau setia dan panggil aku, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Api kemuliaannya tercurah dari surga, tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Ya, api kemuliaan-Mu Tuhan tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan Raja di atas segala raja. Amin. Dan api kemuliaannya, lawatannya terjadi di dalam hidupmu, saudara. Amin. Haleluya. Silakan duduk, saudaraku. Kita percaya bahwa kita ada saat ini, saudara. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita diberi kesehatan, kekuatan. Juga itu semua karena kasih Tuhan. Kita mau bersyukur pagi ini, saudara. Haleluya. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur.
persembahan di dalam hidup kami Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Karena hanya Engkau Tuhan yang layak untuk kami sembah dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan menyambut firman-Mu Tuhan. Dan biarlah kami buka hati kami. Dan Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan memimpin kami pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Saya undang hambanya Bapak Petrus untuk maju ke mimbar. Baik, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan tentunya doa saya kiranya seluruh jemaat GBI Taman Aries selalu mendapat perlindungan Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan dan Tuhan senantiasa memberkati saudara. Harapan saya adalah jangan pernah menyerah dengan situasi apapun, tetap semangat. Karena hanya di dalam Tuhan Yesus selalu ada pengharapan dan ajaran keluar. Hari ini saudara-saudara, kita bersama-sama memperingati bahkan merayakan hari Pentakosta. Saya tidak tahu berapa kali saudara merayakan ini. Yang ingin saya tanyakan, ada maknanya enggak? Kita baca dulu ya Alkitab kita. Mari kita buka dari 1 Korintus pasal 14. 1 Korintus pasal 14 kita baca ayat yang ke-12. Saya akan bacakan dari terjemahan yang lama sekali lagi. 1 Korintus kita buka pasal 14 ayat yang ke-12. Demikian pula kamu, memang kamu sungguh-sungguh berusaha untuk memperoleh karunia-karunia rohani. Tetapi berusahalah untuk memperoleh yang terutama, yaitu yang dapat membangun jemaat. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekannya. Saudara-saudara, selama saudara merayakan hari Pentakosta, apakah ada maknanya dalam hidup saudara? Kalau kita perhatikan di dalam tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di kota Korintus ini, jelas dengan tegas kita bisa menarik sebuah kesimpulan. Bagaimana Rasul Paulus menunjukkan bahwa karunia Roh Kudus itu, saudara, makna dari karunia Roh Kudus itu harus ditujukan guna membangun jemaat. Pentakosta itu kan artinya hari ke-50 setelah Paskah, atau 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus. Pentakosta itu kemudian dikenal sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas mengenai makna karunia Roh Kudus di dalam gereja. Nah, kalau tadi kita sudah mendengar bahkan membaca dari Alkitab 1 Korintus ini, di situ dikatakan bagaimana Paulus menunjukkan makna karunia Roh Kudus harus ditujukan guna membangun jemaat. Bukan untuk membangun diri sendiri atau sekedar membuat hal-hal yang fenomenal di dalam gereja. Kenapa? Karena selama ini mungkin ada banyak jemaat yang lebih mengutamakan hal-hal yang spektakuler. Katakanlah karunia-karunianya dibandingkan dengan buah Roh Kudus. Nah, hari ini kita melihat saudara sekalian, bagaimana membangun jemaat. Yang pertama saudara sekalian, di sini Paulus menekankan agar menjadi jemaat Korintus itu yang memahami kebenaran firman Tuhan. Coba kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-42.
Saya akan bacakan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-42. Demikian bunyi firman Tuhan. Mereka semua tetap belajar dari rasul-rasul dan tetap bersatu dalam kelompok orang-orang beriman. Mereka selalu berkumpul untuk makan dan memanjatkan doa bersama-sama. Ini saya bacakan dari terjemahan yang lama, Saudara. Jadi di sini Paulus ingin membangun jemaat di kota Korintus dalam memaknai karunia Roh Kudus agar mereka itu menjadi jemaat yang memahami kebenaran firman Tuhan. Ketika kemudian Roh Kudus dicurahkan saudara sekalian kepada jemaat, maka di situ saudara sekalian kita melihat bagaimana jemaat mula-mula mereka giat untuk belajar firman Tuhan. Kan pertanyaan gini, kenapa mereka giat belajar tentang firman Tuhan? Jawabannya pasti supaya iman mereka itu tidak terombang-ambing oleh pengajaran-pengajaran yang palsu. Bisa saja ada yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah setengah Allah, setengah manusia. Pemahaman mitos Yunani, setengah dewa, setengah manusia. Karena punya pemikiran dengan cara berpikir manusia bahwa Allah menikah dengan manusia, Bunda Maria maksudnya, lahirlah maaf nih ya, makhluk setengah Allah setengah manusia. Ya ini kurang ajar sebetulnya ya. Tapi bisa jadi saudara sekalian. Nah supaya jemaat itu tidak terombang-ambing oleh pengajaran-pengajaran yang sesat, maka di situ saudara sekalian mereka diajak, mereka dibangun iman percayanya supaya tidak terombang-ambing, belajar akan kebenaran firman Tuhan. Nah ini yang menjadi makna pertama setidaknya bagi kita semua jemaat di GB Taman Aries. Kita mau banyak belajar tentang kebenaran firman Tuhan, supaya kita tidak terombang-ambing oleh pengajaran-pengajaran yang pada akhir zaman ini bisa menyimpang iman kita dari kebenaran firman Tuhan. Misalnya saudara sekalian, ada juga pengajaran-pengajaran yang akhir-akhir ini perlu sepertinya juga kita waspadai. Kalau saudara-saudara setiap berbuat dosa, maka untuk mendapatkan pengampunan tidak hanya cukup dengan pengakuan dosa maksudnya. Jadi setiap melakukan dosa itu harus dibaptis ulang. Padahal kita tahu saudara sekalian, baptisan itu sekali seumur hidup. Namanya saja sakramen baptisan kudus. Kalau zaman dulu dalam terjemahan yang lama dikatakan sakramen permandian. Ketika saya membawa orang-orang Indonesia melakukan ziarah dan ketika sampai di Sungai Yordan ada yang mau dibaptis, saya bilang begini, ini baptisan bukan main-mainan, sekali seumur hidup. Jadi kalau yang sudah dibaptis nggak perlu dibaptis lagi. Jadi ada pengajaran-pengajaran yang kita waspadai bahwa mulai menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya kita harus banyak menggali kebenaran firman Tuhan. Sejauh mana saudara selama ini mau banyak belajar untuk diajar oleh Roh Kudus, supaya ketika menghadapi masalah kita tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang sesat. Nah, di sini saudara-saudara kita melihat bagaimana jemaat yang mula-mula mereka giat belajar menggali kebenaran firman Tuhan. Dan ini juga ditujukan kepada jemaat yang ada di kota Korintus. Paulus memberikan ketegasan, menuliskan ini
supaya jemaat di kota Korintus banyak belajar seperti jemaat di kota Yerusalem, membangun mental dan iman mereka, saudara. Percayalah, kalau kita sudah kuat di dalam pengajaran, kita tidak akan gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang bisa menyesatkan iman kita. Mungkin oleh filosofi dunia akhir-akhir ini yang lebih menekankan tentang materialisme. Yang kedua, saudara sekalian, bagaimana Paulus ini ingin membangun jemaat di kota Korintus agar menjadi jemaat yang menghasilkan buah Roh Kudus. Tentunya dengan goal jiwa-jiwa dituai untuk diselamatkan. Kalau kita membaca dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46 sampai 47, kita melihat bagaimana di sana, saudara sekalian, jemaat yang mula-mula di Yerusalem itu, mereka tuh giat berada di bait Allah. Mereka memuji Allah. Mereka saling mendukung satu sama lain. Kalau kita melihat dari buah roh, di sini kita melihat mereka mempunyai buah kasih. Mereka merasa sesama saudara. Mereka sama-sama di dalam Kristus. Ketika ada yang menghadapi kesulitan, ketika menghadapi problem atau masalah, mereka saling membantu, saudara. Memang dalam konteks di kota Yerusalem, mereka itu ada yang punya uang, dia belikan makanan, kemudian dibagikan kepada rekan-rekan mereka gitu, saudara. Tapi tentunya konteks di kita di tempat ini, saudara sekalian, bisa jadi juga ada rekan-rekan kita yang membutuhkan dukungan dari kita. Kalau sudah bicara soal dukungan, kita jangan selalu cara berpikirnya mindset ini, wah, duit. Enggak juga, saudara. Bisa jadi ketika mereka lagi putus asa, kita kirim kata-kata penghiburan, kata-kata kekuatan. Mungkin lewat WA kita japri dia. Tetap semangat ya, bro. Jangan menyerah, Gusti ora sare. Bisa jadi ketika dia membaca kalimat yang kita kirim, ada satu kekuatan yang tentunya ketika kita mengirim itu, kita doakan supaya Tuhan juga melawat siapa yang kita kirimkan. Mungkin rekan kita, sahabat kita, atau mungkin saudara kita. Saya percaya, saudara sekalian, ketika kita memiliki buah roh, maka di situ jiwa-jiwa akan dituai untuk diselamatkan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, inilah makna karunia Roh Kudus di dalam gereja, terutama ini ditujukan kepada jemaat yang ada di kota Korintus. Jadi Paulus kesimpulannya ingin membangun jemaat di kota Korintus menjadi jemaat pertama memahami kebenaran firman Tuhan. Mau banyak belajar, saudara. Kan saya selalu bilang, kalau kita nggak ngerti, kita tanya. Sehingga apa? Kita diperlengkapi, kita bisa menjadi saksi. Istilah Matius 28 ayat 20 itu kan, kalau kita bersaksi itu bukan berarti kita, memang kata pergilah, gitu ya. Itu kan kalimat positif sebetulnya untuk kita aktif untuk mencari jiwa. Tapi dalam konteks sebenarnya adalah dimanapun engkau aku tempatkan, disitulah engkau bersaksi. Saya percaya ketika kita mulai mengandalkan Roh Kudus, kita bisa bersaksi membawa jiwa-jiwa. Itu sebabnya di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 14, mari kita buka dan kita baca. Kitab Roma pasal 8 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya baca dari terjemahan lama. Jadi, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Amin. Jadi kita melihat bagaimana
kesimpulan dan kita tutup dari topik kita ini, untuk kita bisa, saudara sekalian, memahami kebenaran firman Tuhan, menghasilkan buah Roh Kudus, kita minta Roh Kudus memimpin hidup kita. Bukan kita yang atur Roh Kudus, saudara sekalian. Ketika kita minta pimpinan Roh Kudus, mungkin lagu-lagu jadul, kalau lagu-lagu jadul zaman dulu tuh ya, lagu-lagunya sederhana, simpel, tapi bisa dimaknai. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Kenapa bukan kita yang pegang? Kalau kita yang pegang, kita akan banyak mengalami kegagalan. Tapi kalau Roh Kudus yang pegang tangan kita, Roh Kudus yang pimpin hidup kita, mengizinkan Roh Kudus itu yang berjalan di depan kita, dan kita mengikutinya, di bawah pimpinannya, di bawah bimbingannya, saudara. Saya percaya bahwa kita akan dimampukan hidup menjadi anak-anak Allah. Dan akhirnya, saudara sekalian, dalam kehidupan orang percaya, yang penting di sini bukan masalah fenomena spektakuler, tetapi konsistensi untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga kita menghasilkan buah roh yang bernilai kekal. Artinya bahwa di dalam berjemaat, mari kita harus, saudara sekalian, membangun bersama-sama untuk kepentingan gereja Tuhan, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Coba kita perhatikan akhir-akhir ini, saudara sekalian, mengenai karunia Roh Kudus. Ada banyak, saudara sekalian, kejadian-kejadian yang sepertinya spektakuler, fenomena, tapi hanya untuk kepentingan diri sendiri. Baru pimpin pujian, baru doa, sudah mulai pakai bahasa roh. Kita harus membedakan mana namanya glossolalia, mana namanya xenoglossia. Kalau kita selidiki dari Kisah Para Rasul pasal 2, sebetulnya ketika punculan Roh Kudus itu diberikan, di situ murid-murid mereka berbahasa lidah asing. Dalam terjemahan dikatakan situ adalah xenoglossia. Jadi bahasa yang ada di dunia ini yang sering kita tidak mengerti, tapi kita dimampukan untuk mengucapkannya, sehingga orang yang mengerti bisa memahami apa yang dikatakan oleh kita semua. Misalnya contohnya, kita nggak bisa bahasa Jepang, kita nggak pernah kursus bahasa Jepang. Ketika Tuhan mengutus kita menjadi saksi, tiba-tiba ada orang Jepang, kita dimampukan ketika kita menginjil bisa untuk berbahasa Jepang. Itu namanya xenoglossia. Kalau glossolalia itu adalah karunia roh. Jadi memang ada terjemahan-terjemahan di bahasa Indonesianya sepertinya agak kurang tepat, tapi justru di situ ada spesifik yang para hamba Tuhan yang belajar bisa mengetahui mana yang glossolalia, mana yang xenoglossia. Nah, itu sebabnya untuk membangun kita harus banyak belajar, saudara. Dan hari ini mari, saudara, biarlah makna dari karunia Roh Kudus ini benar-benar bisa membangun jemaat, membangun kita, untuk kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Maka dengan demikian kita berhak menjadi anak-anak Allah. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekannya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian, Roh Kudus Kau hadir di sini.
Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati Bapa Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. Ku buka hati, amin. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. Dengan rendah hati ya Bapa di surga, kami membuka hati kami untuk menerima lawatan daripada Roh-Mu yang kudus. Namun sebelumnya ampunilah dosa kami, ampunilah kesalahan kami, layakkan kami yang tidak layak ini untuk menerima lawatan dari Roh-Mu yang kudus, sehingga dalam hidup kami ini menghasilkan buah Roh yang menyenangkan. Dan melalui hidup kami juga kami dapat membangun jemaat. Dalam pemahaman, kami lebih memahami akan kebenaran firman-Mu. Dan kami juga dapat mencari jiwa untuk dimenangkan bagi dan surga. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya hari ini Engkau sudah mencurahkan Roh-Mu yang kudus kepada kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang agung, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Yang sudah diberkati, sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya akan membacakan beberapa pengumuman. Pertama-tama saya mewakili Jemaat GBI Taman Aries mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Petrus Legowo. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai dalam segala hal. Persembahan hari ini diperuntukkan kas misi yang digunakan untuk misi selanjutnya. Persembahan dapat ditransfer ke rekening BCA 573-0062-569 atas nama DRS Harwanto. Sedangkan untuk penitipan dapat menghubungi Saudari Maria atau saya. Terima kasih atas persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Persepuluhan dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 287-3037-008 atas nama GBI Taman Aries, atau dapat dititipkan dalam amplop yang akan diserahkan ke tim keuangan gereja. Selanjutnya, telah dilakukan perbaikan turbo mesin pada Elf. Total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp7.270.000. Terima kasih atas pemberian Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya, ibadah anak secara daring dilaksanakan setelah ibadah umum pada pukul 9.30 pagi. Informasi mengenai departemen anak bisa diperoleh pada Diaken Francisca atau Saudari Maria. Ibadah doa secara daring akan diadakan pada hari Minggu 30 Mei pukul 4 sore. Untuk dukungan doa dapat menghubungi Saudara Andri atau Saudari Maria. Informasi mengenai pemberian dana diakonia dapat menghubungi Diaken Ivana, Bapak Yanto Iskandar atau Saudari Sulastri. Selanjutnya,
Baptisan air akan diadakan pada bulan September 2021. Untuk informasi baptisan air dapat menghubungi Diakon Ivana atau Saudari Maria. Akan dilaksanakan pemberkatan pernikahan Saudara Ferry Susantobong dan Saudari Natalina Wijaya pada hari Sabtu 5 Juni 2021. Ibadah pemberkatan tidak dibuka untuk umum, hanya terbatas untuk pelayan, mempelai, dan orang tua mempelai. Jemaat dimohon untuk tidak hadir di gereja. Ibadah akan ditayangkan secara online dan mohon dukungan doa dari seluruh jemaat. Yang terakhir, Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Mohtar Japar pada tanggal 19 Mei, serta Diakon Gunawan pada tanggal 21 Mei. Damai sejahtera dan segala yang terbaik dari Tuhan Yesus dilimpahkan kepada bapak-bapak sekalian. Demikian pengumuman, terima kasih atas perhatian saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudara, mari kita akan akhiri ibadah Pentakosta pagi ini, saudara. Saya undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian. Kami perlukan Engkau, keajaiban-Mu, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Nanti doa tutup ibadah saya serahkan kepada hambanya Bapak Eugene Irwan Rahmadi. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami bisa beribadah. Kami dapat memuji Kau. Dan Kau mengurapi kami. Terima kasih untuk hamba-Mu ini. Pendeta Petrus Legowo. Tuhan, yang memberitakan klausulannya. Apa sih klausulannya? Bahasa yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya untuk diucapkan, untuk dinyanyikan. Tanpa pikiran. The mind is unfruitful. Bukan dengan pikiran kita, otak kita dari kecil sudah dididik harus menyusun kata-kata. Mau nyanyi, susun kata-kata. Mau doa, susun kata-kata. The mind is unfruitful. Sudah kita alami. Hanya Shanta Kristi. Saya berikan contoh
kesikanta, kesyanta, kesyanta, kesyanta. Ana kesyanta, kesyanta, kesyanta. Menurut pendeta saya di Semarang, itu bahasa Ibrani. Ana kesyanta, kesyanta, kesyanta. Aku minta engkau, jadilah keras kau. Be thou hard, keras terhadap si jahat. Canto Christi Mariana Kesikiana Kashanta Oriana Kesikiana Kashanta Ana Oriana Kesikiana Kesikiana Kashanta Ana Oriana Kesikiana Kesikiana Kashanta Indah sekali. Saya ikuti song Moras Roro beberapa tahun yang lalu. Di gedung olahraga. Dan begitu banyak memuji dalam bahasa roh, bahasa yang Roh Kudus berikan kepada mereka, dan indah sekali. Begitu banyak crescendo, begitu dan dahsyat sekali. Di sebelah saya ada dari gereja Advent. Di sebelah sana dari gereja, dari Bala Keselamatan, rupa-rupa gereja, dan bahasanya rupa-rupa. Saya juga rindu untuk jemaat GBI Taman Aries berbahasa roh. Doa dalam bahasa kita, bahasa biasa, luar biasa, bisa diurapi. Apalagi doa dalam bahasa roh, pujian dalam bahasa sendiri, bahasa Indonesia misalnya. Tuhan bertakhta di atas dunia kita, apalagi dalam bahasa surgawi dari roh Allah, dari Tuhan sendiri. Dahsyat. Terima kasih ya Bapak. Seperti saya rindukan untuk jemaat kami, jemaat-Mu Tuhan, berkata-kata, berdoa, dan memuji Engkau dalam
kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, nama di atas segala nama, di mana setiap lutut akan berlutut dan setiap lidah mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan. Amin. Come fill me up, Holy Ghost. Shine bright until the whole world knows your love. Your love. Come set me on a holy fire. Burn bright until the whole world finds your love. Your love, Jesus. This is my one desire. And only this I seek. To be a living fire, consumed completely. This is my one desire, and only this I seek. To be a living fire, consumed completely. Come fill me up, Holy Ghost. Shine bright until the whole knows your love. Your love. Come set me on a holy fire. Burn bright until the whole finds your love. Your love. Yeah. Yeah. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Come fill me up, Holy Ghost. Shine bright until the whole world knows your love.